Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Alfarisi, NIM 0210024031. Sini saya akan membahas materi tentang azas dan konsep mengenai materi dan energi 2. Baik, kita lanjut saja. Pertama, lingkungan energi. Energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah suatu satuan SI untuk energi diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek melalui kerja mekanik dengan memindahkannya sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Kerja dan panas adalah dua contoh tersebut atau mekanisme yang dapat memindahkan sejumlah energi. Itu energi ramah lingkungan atau energi hijau. Dengan bahasa Inggrisnya green energy adalah suatu istilah yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Selain air, sinar matahari dan angin, terdapat pula energi yang berasal dari makhluk hidup, yaitu termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi always conserved dan aliran panas merupakan bentuk perpindahan energi. Itu rantai makanan dan tingkatan tripit. Pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer, pengurai untuk kelangsungan hidup. Itu jaringan makanan, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Rantai makanan adalah bagian dari jaringan-jaringan makanan. Meskipun rantai makanan dan jaringan makanan terlihat sama, namun sedikit berbeda. Itu proses rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Itu fungsi rantai makanan. Pertama, menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri. Kedua, sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies. Tiga, mempelajari kontrol atas ke bawah ataupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Nah, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Itu struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antara trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramida. Pada tingkat pertama, ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Tingkat trofik, pertama tingkat 1 tumbuhan atau produsen, tingkat 2 hewan yang memakan tumbuhan seperti herbivora, tingkat 3 hewan yang memangsa hewan herbivora
atau karnivora tingkat menengah. Tingkat 4, hewan yang memangsa karnivora lainnya. Tingkat 5, hewan yang ada di puncak rantai makanan atau predator puncak. Fungsi piramida. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Macam-macam piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi. Oke, terima kasih. Itulah paparan materi dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.